Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni hikmah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali meskipun pada kali ini kita terasa ya kehilangan satu guru dan sekarang sudah 7 harinya mungkin ya. Beliau mudah-mudahan ditempatkan di sisi Allah dan mendapatkan surga seperti apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan yang fana ini. Di sana kita akan merasakan surga yang abadi. Amin ya Allah. Tidak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak kepala sekolah yang saya hormati dan ibu bapak guru yang saya cintai serta hormati semuanya di sini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Rifan di sini akan melaksanakan destinasi budaya positif di sekolah, yaitu pada kegiatan modul 1.4 yaitu aksi nyata ya. Masuknya ke dalam aksi nyata modul 1.4 yaitu Rifan harus diseminasi itu harus menyampaikan kembali apa yang Rifan dapatkan dalam modul 1.4 kepada guru-guru, harus mengimbaskan, harus menyampaikan ilmu yang didapat di CGP ini. Mungkin ada dua patah kata dari Bapak yang ingin disampaikan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Guru yang masuk CGP ini, mudah-mudahan bisa diterima oleh guru-guru yang ada di dua tengah modul. Nanti yang akan dibahas yang akan disampaikan oleh Pan, mudah-mudahan nanti ada perubahan di sekolah kedua tiga. Amin. Banyak. Terima kasih Bapak atas pesan-pesannya. Mudah-mudahan tidak hanya kedepannya tidak hanya saya yang menjadi CGP, mudah-mudahan guru-guru yang lain bisa menyusul menjadi CGP atau guru penggerak ya ke depannya. Nah di sini di sini diseminasi budaya positif. Yang pertama CGP Rifan Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, dan yang selanjutnya yaitu kita sebagai pendidik harus mempunyai tujuan pendidikan dan harus mengetahui ya tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya kita di sini sebagai guru yaitu untuk menuntun kodrat yang ada dalam diri anak agar kedepannya anak-anak didik kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Tidak hanya ilmu dunianya saja, akan tetapi ilmu akhirat juga harus dipertimbangkan ya. Selanjutnya yaitu pokok bahasan utama pada kesempatan kali ini yaitu tentang budaya positif. Apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Ada yang sudah mengetahui budaya positif? Ya,
ya. Nah, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Perwujudannya, guru sering memberikan hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan dan memberikan imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh guru. Nah, ya, pada ini selama ini barangkali kita sebagai guru merasakan bahwa ya kebiasaan kita di sekolah yaitu perwujudannya guru sering memberikan hukuman bagi anak yang salah dan memberikan penghargaan bagi anak yang yang berprestasi atau yang yang memiliki perilaku yang baik ya. Nah, di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia. Yang kedua, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang ketujuh, disiplin positif. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama, kita harus mengetahui disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang, yang terbenak di dalam diri kita? Apa yang terlintas di pikiran kita? Datang tepat waktu ya. Terus anak mengerjakan tugas sesuai dengan arahan atau instruksi gurunya ya. Itu merupakan disiplin ya. Itu yang terbenak, yang ada di pikiran kita pasti seperti itu ya. Kalau misalkan disiplin waktu, disiplin apa lagi, disiplin manajemen uang dan sebagainya, banyak sekali ya. Nah, kita harus mengetahui kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib atau aturan atau teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda ya. Ingat, disiplin itu sering orang-orang, oh kamu mah nggak disiplin, identiknya dengan hukuman ya, padahal itu suatu hal yang berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Belajar dengan disiplin positif itu tidak harus dengan hukuman. Kita tidak harus memberikan hukuman untuk mendisiplinkan anak-anak didik kita. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam proses pembelajaran atau dalam proses di kelas. Bila perlu sama sekali jangan ya. Dan yang kedua, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau bersifat global ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Diane Gosset 1998. Yang artinya nilai-nilai kebajikan itu yaitu kita harus memunculkan kepada anak-anak ataupun kepada diri kita sendiri, itu munculnya dari dalam diri kita. Jangan kita melakukan pendisiplinan itu hanya karena takut. Contohnya takut dihukum. Tapi kita melakukan suatu hal yang positif itu harus dari dalam diri sendiri. Munculnya dorongannya harus dalam diri sendiri, motivasi intrinsik. Jangan sampai motivasi ekstrinsik atau dari luar ya. Karena kalau misalkan kita memiliki motivasi yang dari luar, itu condongnya kita
Yang pertama itu takut dihukum. Kalau misalkan nggak ngerjain, takut diomongin, takut sama guru nggak dikasih nilai atau apalah ya. Jadi kita sebagai guru harus menggerakkan motivasi intrinsik seseorang ya dalam nilai kebajikan universal ini. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Insya Allah ya, semuanya kalau misalkan ini sudah pada tahu ya, ibu dan bapak guru ya. Teori motivasi perilaku manusia. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Motivasi apa yang mendasari tindakan ibu bapak guru untuk hadir tepat waktu di kelas? Untuk berdisiplin dan untuk bertanggung jawab ke anak. Bertanggung jawab kepada anak ya. Oke, disiplin dan serta bertanggung jawab kepada anak. Apakah bapak ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan? Yang pertama ya. Terusan dari pertanyaan yang tadi. Bapak ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai guru berprestasi, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau bapak ibu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, karena bapak ibu percaya tindakan bapak ibu sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Menghargai nilai-nilai diri sendiri, betul sekali ya. Yang tadi Bu Ida sampaikan bahwa kita atas kesadaran diri sendiri dan kita tanggung jawab terhadap anak, maka kita insya Allah akan menjadi teladan yang baik bagi anak-anak. Disiplin tidak hanya dalam konsep datang tepat waktu ya, tapi dalam berbagai aspek. Dalam perkataan dan perbuatan kita juga harus disiplin. Apalagi kita sebagai pengajar di depan anak kita harus disiplin. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Nah di sini ada 3 ya. Untuk menghindari, jadi motivasi manusia itu ada tiga teori ya. Jadi kita melakukan apapun pasti ada motivasinya. Contohnya kita akan masuk ke ruangan sebelah. Kita masuk ke ruangan sebelah atas dorongan apa? Atas disuruh oleh bapak kepala sekolah, atau kita ingin mengambil apa, atau ada maksud lain. Contohnya seperti itu. Nah, yang pertama, motivasi eksternal. Apa yang dimaksud dengan motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu disebutnya motivasi eksternal. Jadi motivasinya cuman untuk asal gugur kayak kewajiban, asal dihukum. Itu motivasi eksternal. Asal kita tidak menerima hukuman, yang penting mau beres gitu pegawaian, yang penting mau beres kerjaan. Itu ya yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Ya. Yang kedua, motivasi eksternal, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, apabila ibu sudah melakukan menjadi guru berprestasi, tapi dalam hati ibu bapak di dalam dirinya motivasinya itu bukan karena untuk mengembangkan diri, tapi untuk mendapatkan hadiahnya besar. Nah, itu sama saja untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada motivasi karena ada tujuan lebih kepada yang lebih luar gitu, yang di X dalam diri kita. Ada imbalan ya. Ada tujuan lain gitu yang selain dari tumbuh dari dalam diri kita. Yang terakhir, yang ketiga, motivasi internal. Nah, ini yang disebut dengan tujuan disiplin positif, yaitu menciptakan motivasi internal yang ada dalam diri kita. Artinya apa?
untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Contohnya Bu Ida melakukan, wah Bu Ida itu guru berprestasi. Saya akan menjadi orang yang seperti itu. Jadi tujuannya Bu Ida untuk mengembangkan diri sendiri, bukan karena hadiahnya. Nah itu yang harus ditumbuhkan dalam tujuan disiplin budaya positif. Jadi jangan sampai orientasi kita ada atau berpikiran terhadap eksternal, tapi lebih kepada wah diri kita harus menjadi lebih baik dalam setiap hal apapun yang kita kerjakan. Selanjutnya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Masih awam kalau hukuman biasa ya. Kalau konsekuensi dan restitusi pasti masih awam ya. Ya kita simak di sini ya. Nah, di sini saya ada pertanyaan. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya? Tindakan guru ini, contoh tindakan guru yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita lihat hasilnya ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau hukuman? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari. Untuk mengenakan karena tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu sama ya yang di atas. Beda karena basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, fix ya. Yang pertama apa? Hukuman. Yang kedua hukuman. Yang ketiga hukuman. Yang keempat konsekuensi. Yang kelima Konsekuensi. keenam Hukuman. hukuman. Yang terakhir Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, betul sekali. Jadi lari mengelilingi lapangan basket. Yang tadi yang salah yang itu ya. Yang salah. PJOK. Karena apa? Karena mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu konsekuensi dalam mata pelajaran PJOK. Kalau misalkan dalam pelajaran PAI seperti saya, itu namanya hukuman. Oh iya. Ya itu kan sudah masuk pelajaran. Masuk pelajaran PJOK. Ya? Kan yang itu kan push up ya. Iya, itu mah. Ya betul. Terkecoh. Terkecoh. Belum 100%. Nah, di sini berdasarkan bagian di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Betul. Benar kan? Anak tetap apa bakal dihukum. Soalnya kan tadi datang terlambat, ada hukuman meureun di rumah nanti tahun heula dagang heula itu ya intinya. Nanti ada jadwal. Datang ke sekolah ujung-ujung dihukum gitu. Bersifat itu tidak direncanakan. Hukuman bersifat satu arah ya. Kalau kita guru otomatis yang dihukum tidak ada. Yang namanya guru dihukum oleh murid. Ya. Rata-rata gitu ya. Makanya bersifat satu arah dari pihak guru yang diberikan dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Ya itu. Jadi hukuman itu tidak melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Ya, kalau misalkan itu bentuknya hukum. Nah,
Hukuman yang diberikan tadi bisa berupa fisik ataupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ya. Berdasarkan bagian di atas, maka kita bisa menyimpulkan konsekuensi yang tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati oleh murid dan guru. Betul. Ya, contoh rata-rata seperti itu. Atau kalau misalkan tidak disepakati juga, konsekuensi itu biasanya menjadi norma atau kebiasaan. Contohnya, si A menghilangkan pensil si B, otomatis si A harus mengganti pensil si B. Itu merupakan contoh konsekuensi, ya. Meskipun tidak tertulis, akan tetapi sudah menjadi norma atau adab dari kita sebagai orang timur, kebiasaannya seperti itu, ya. Yang kedua, konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui apabila terjadi pelanggaran. Yang ketiga, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Tetap pada membuat konsekuensi juga, si murid ini tetap akan merasakan hal yang tidak nyaman. Contohnya, aduh harus ngeganti, berarti harus beli dulu, uangnya ada nggak gitu kan. Tapi kan dalam jangka yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, ya. Misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalan pelajarannya. Sehingga guru di sini senantiasa memonitor murid, ya. Jadi pada konsekuensi ini senantiasa guru itu memonitor murid. Contoh tadi si anak-anak ngobrol terus seberapa kali gitu. Jadi kalau misalkan ngobrol, otomatis pembelajarannya terlewat, maka waktu istirahatnya terpotong karena si anak itu tuh terlewat gitu, ya. Nah, yang ini tentang penghargaan. Tadi ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Sekarang penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Atas itu, lanjutkan ya Bu Teguh, ya. Menurut Kon sendiri, nah tadi sampai ke apakah Bu Ibu bisa memahami apa yang dirasakan Alfiton? Coba Ibu Emma, so gimana? Kan apa sih, hukuman dan penghargaan yang sama-sama mungkin ya, yang sama-sama menghancurkan potensi anak, kayak gitu ya maksudnya. Iya. Mungkin hukuman juga sama dan memberikan penghargaan anak, misalkan untuk misalkan anak itu bisa meraih peringkat 1 misalkan, atau menggambarnya bagus, kita kasih penghargaan yang cukup tinggi misalkan. Itu bisa jadi anak puas dengan pencapaian itu tanpa mengembangkan lebih lagi pencapaiannya. Jadi itu sama dengan menghukum anak untuk stuck di situ aja. Iya, betul, bagus sekali, ya. Terima kasih jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu atuh. Jadi kadangkala kita memberikan penghargaan atas potensi, atas hasil anak itu, menurut Alfikon itu, jadi kita sendiri sebetulnya memberikan hukuman terhadap anak tersebut. Kadangkala kita memberikan hadiah, memunculkan sifat bahwa wah, segini juga udah bagus, saya sudah mendapatkan nilai atau sudah mendapatkan hadiah yang bagus dari guru saya. Tidak orang mindsetnya tidak untuk mengembangkan lebih lanjut potensi yang ada. Contohnya tadi menggambarnya sebetulnya nilainya A, ya,
sebetulnya dari menggambar itu bisa dilebihkan lagi. Contohnya kalau misalkan kita sudah bisa menggambar, si anak sudah bisa menggambar di kertas gambar, kita kembangkan si anak memakai kanvas itu ya, tempat menggambar, kanvas lukis. Nah kalau misalkan si anak diberikan keseringan, terutama terlalu sering, oh si anak ini 100 terus nih, sering-seringan dikasih terus reward, maka itu akan membentuk si anak, kan segini juga udah bagus saya mah. Nah dikhawatirkan rewardnya itu menjadi hukuman bagi si anak itu sendiri, yang artinya hukuman bagi si anak tidak mau untuk mengembangkan bakatnya lebih jauh lagi, seperti menggambar tadi lewat karton, sekarang lewat kanvas, atau dikembangkan lagi melalui melalui media digital. Kita kan sekarang bisa ya menggambar lewat teknologi sekarang ini menggunakan laptop ataupun aplikasi. Kalau misalkan di aplikasi konstruksi itu ada yang namanya aplikasi untuk merancang bangunan, atau Photoshop lebih lagi lah yang lainnya ya, yang lebih canggih lagi ya. Nah yang ini maksudnya penghargaan tidak efektif. Apa sih yang disebut dengan penghargaan tidak efektif? Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, ini maksudnya kepada kategori yang tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Nah, ya bahayanya dari penghargaan yang tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang satu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut terus-menerus perilakunya yang kita inginkan. Artinya di sini penghargaan tidak efektif itu kita memberikan memberikan iming-iming kepada anak. Kamu mengerjakan ini, nanti bapak besok kamu kasih hadiah. Nah itu jadi disebutnya penghargaan yang tidak efektif. Karena apa? Karena orang tersebut memiliki tujuan yang bukan datang dari dirinya sendiri. Kembali lagi ke tadi yang motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Jadi di sini terlalu banyak motivasinya, jadi mengkhawatirkan si anak yang peserta didik kita itu kecanduan. Kita anak mau melakukan suatu hal itu karena hadiahnya, bukan karena keinginan dirinya sendiri. Jadi penghargaan merusak hubungan, ya. Sebenarnya penghargaan itu yang tadi tidak efektif, akhirnya merusak hubungan. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasakan iri. Ya, contohnya, wah anak ini prestasi di kelas gini, yang lain ikutin atuh. Nah, ada itu pasti anak yang merasakan iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Ya, itu kita bahkan fenomena tersebut kadang terjadi ya. Itu contoh tuh si itu, ya. Dia itu pintar matematika, nak gitu. Dia kok saja gitu kan. Ya. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut ya. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan menciptakan kecemasan. Jadi kadang kan, nih bapak punya hadiah ini, silakan. Yang bisa menjawab, yang bisa mengerjakan ini, silakan. Nanti bapak kasih hadiah. Itu menciptakan rasa tidak nyaman. Yang bisa berpulang. Ya, itu merupakan suatu
menciptakan kecemasan atau persaingan yang membuat anak akan merasa bisa kamar IG mau sekolah isukan mah kita dikhawatirkan seperti itu. Sebenarnya kieu nya aya ngurus kieu teh sebenarnya gini kan anak tuh ada yang tinggi ada yang rendah. Enggak ada yang bodoh lah ya. Malas gitu anak. Dikira gini nih, yang rendah ini teh yang tinggi teh untuk jadi memotivasi gitu. Mau di kelas 6 tuh. Jadi perubahannya drastis jadi seimbang ya teh sudah teh itu di ayatina ieu teh gitu kan. Iya, nanti ada lagi caranya. Nanti ini kan penghargaan yang merusak hubungan. Jangan kita seperti itu ya di dalam kelas. Nah, itu mindset yang dulu. Nanti mindset yang sekarang mah ada cara yang lain ya. Nanti penghargaan menciptakan persaingan di kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Bisa jadi antar teman sekolah tonjok. Mana mau bisa. Mana mau tuh bisa gini keluar ke bahasa-bahasa yang tidak enak ya, contohnya menjas ya teman kepada mana mah gitu pokoknya mah ya mana mah contohnya dalam tanda kutip kan anak-anak mana mah bodoh itu bisa kan suka seperti itu ya ke anak yang ke teman-teman yang nggak bisanya, padahal kan kita jangan sampai menciptakan suasana yang seperti itu. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Contohnya anak yang sama sekali tidak bisa, maka dia akan diam di kelas. Menuntut dia, pada menuntut biasa bikin, nepikan kayak yang lain sudah selesai, yang lain sudah mendapatkan hadiahnya gitu ya. Kalau misalkan ini itu, padahal kita harus membangun gitu ya anak-anak yang tidak bisa itu bagaimana memancing atau menstimulus anak-anak tersebut yang kekurangan gitu ya, yang tidak memiliki kepercayaan dirinya kurang gitu ya. Nah, di sini lagi penghargaan yang menghukum. Contohnya, penghargaan menghukum. Mereka yang tidak mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Makanya di kurikulum kurikulum Aina mereka ranking diadakannya. Mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kunaon sih udah aku cenah nu ranking ka hiji teh. Ya, padahal aku mah pintar ya. Kadang kan seperti itu ya. Nah, itu ya paling dihukum dia. Kunaonnya ibu beli kasih ngono gitu. Nah, kadang kan seolah si anak teh dihukum oleh guru, padahal kan kita tidak seperti itu ya. Nah gitu, jadi kita harus hati-hati memberikan penghargaan, terutama di ranking. Makanya di ranking kita saking banyaknya. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Kalau misalkan kita menghukum, otomatis kita mengendalikan seseorang. Kita memberikan penghargaan, otomatis kita juga mengendalikan seseorang. Ada yang bisa gak ini, Bapak kasih ini. Kalau kamu bisa, Bapak kasih ini. Sama saja kita mengendalikan orang lain untuk mengerjakan perilaku tersebut untuk mendapatkan hadiah. Nah, itu sama penghargaan sebagai menghukum. Karena yang ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan. Semua orang itu sifat dasar manusia. Semua orang tidak ingin dikendalikan dan tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Dalam waktu jangka waktu panjang ataupun dalam jangka waktu pendek ya. Penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Lama kelamaan kalau misalkan kita tiap hari menyuruh orang terus terus dikasih imbalan, lama kelamaan orang yang dihukum itu akan merasakan mas kieu wae saya wae gitu kan. Jadi rasanya iya padahal kan iya gitu ya. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Contohnya si anak A teh mengharapkan kamari oge dikasih hadiah. Dia ngajawab ieu teh.
akhirnya jawab dia ngasih dia hadiah, padahal si ibu atau si guru tersebut tidak mengasih hadiah. Maka setelah si anak menjawab tidak dan tidak dikasih hadiah, maka si anak pun kamu tadi beri hadiah nih. Nah itu akan berarti berhukum jadi gitu kan. Iya gitu ya. Nah itu ya. Jadi makanya kita harus memberikan penghargaan, tapi harus hati-hati memberikan penghargaan. Apakah di situ menjadi penghargaan kita bisa menjadi hukuman atau merusak hubungan antara murid, atau penghargaan yang tidak efektif ya. Ya, kita lanjut ya. Sekarang ke restitusi. Nah, ini merupakan suatu cara atau pemecahan masalah dari yang tadi. Cara atau pemecahan masalah dari yang kita apabila kita memberikan penghargaan yang tidak efektif, memberikan hukuman, atau yang satu lagi merusak hubungan ya. Jadi di sini ada restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, itu menurut Gosek. Artinya dalam restitusi kita harus berkolaborasi untuk mengajarkan murid mencari suatu permasalahan. Contohnya si anak teh kunaon teu semangat. Jangan ditanya, ih mana mau teu semangat wae bocan mani gitu di sekolah teh. Ya tidak seperti itu, tapi kita harus menanya dengan secara perlahan, malapagedang gitunya. Terus kita harus mengarahkan bagaimana seharusnya anak tersebut berperilaku ya. Itu yang menjadi tujuan restitusi. Jadi orang tersebut yang direstitusi, anak tersebut yang direstitusi itu dampaknya harus memiliki tujuan, harus memiliki, setelah direstitusi itu harus memiliki sudut pandang yang jauh lebih baik, tujuan yang mulia atau sudut pandang yang jauh lebih baik ya dari sebelumnya. Contohnya Pak dibungin lagi cenah kieu saumurang kalimat. Nah, makanya setelah direstitusi nanti si anak tersebut, oh iya Pak, seharusnya aku ini belajar dengan baik ke sekolah dengan semangat itu. Jadi si anak itu mempunyai tujuan. Lebih sakitnya hari Senin. Hari Senin psikologi sakit. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang tahu? Abi oge nembe terang kamari gitu. Ya, kenapa keyakinan kelas itu peraturan? Kan biasanya peraturan kelas ya. Kenapa keyakinan kelas? Ada yang tahu? Abi oge nembe terang kamari. Mungkin Nah, ada. perhatikan kalimat Isa. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Tanda tanya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Karena safety itu. Iya, betul sekali. Mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Karena bukan karena tempatnya. Ya, Bapak, kesehatan ya. Ya, jadi nih keyakinan itu nilai-nilai keselamatan yang tadi itu keyakinannya itu nilai-nilainya itu keselamatan. Kalau kita ada peraturan tentang berlalu pakai helm, itu keselamatan dan kesehatan kita. Nilai-nilainya yang ada nanti keselamatan dan kesehatan itulah yang kita sebut dengan keyakinan. Dengan kita pakai helm, insya Allah lah selamat gitu ya.
teparah teuing mun geu bisa ge gitu lah istilah Pas dibuka belah. Yakin. Dia nanya semua pas dibuka mas belah. keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun agama, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dari contohnya ke sekolah datang tepat waktu. Nilai keyakinannya apa? Tidak kesiangan. Dia nilai-nilai yang maksudnya Disiplin. Iya betul. Datang tepat waktu yaitu disiplin ya. mematuhi aturan yang ada di sekolah. Keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Contohnya, kita di dalam kelas pada saat tahun ajaran pertama masuk kelas awal-awal biasanya kita menyepakati anak-anak kalau misalkan kita harus ada, kalau misalkan kita kan biasanya peraturannya keyakinan. Sekarang ganti, kita harus ada keyakinan kelas ya. Contohnya datang tepat waktu, bersih, kelas bersih, itu merupakan contoh keyakinan kelas. Apalagi selain datang tepat waktu, kelas bersih, disiplin dalam berpakaian, tidak membuli. Nah itu ya, tidak membuli. Atau kalau misalkan jangan pakai kalimat tidak apa 5S, senyum, sapa, salam, senyum, sapa. Satu lagi apa? Santun. Iya, salam, senyum, sapa, santun. Itu merupakan suatu keyakinan kelas. Contohnya, kalau misalkan setiap mau pembelajaran kelas itu harus bersih ya anak-anak. Nah itu nilai kebajikannya apa? Keyakinan. Kebersihan dan kesehatan. Dan kalau misalkan kelas bersih, nyaman, murah lagi nyaman. Mau anu batu mau di bulan atau sampah di mana-mana nyaman dan Menurut Brainstorm Goal, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi harus yakin dulu, ya. Jangan peraturan, terlalu memaksa, tapi harus keyakinan. Oh yakin kelasnya harus bersih agar kita sehat. Oh yakin kita tuh harus datang tepat waktu agar tidak ketinggalan pelajaran. Oh yakin kita tuh harus akur dengan teman, bersikap baik dengan teman agar kita tidak disakiti. Ya, itu ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri atau memotivasi secara intuitif. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berperilaku begini begitu dan seterusnya. Justru kalau misalkan ada peraturan, anak-anak itu lebih sukanya melanggar. Kalau misalkan ada peraturan itu sukanya melanggar. Tong borong anak-anak. Kita sebagai pengendara motor, dah enaknya terdiri helm. Peace. Iya, ibu saya kanan jauh kiri. Nah, itu kan. Pokoknya ibu-ibu mahnya. Itu ya. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif ya. Jadi
salah satu metodenya itu yaitu dengan cara kita di kelas itu harus punya keyakinan. Jadi bersama dengan murid dan guru itu mengarahkan si anak itu membuat keyakinannya sama si anaknya, tapi dikasih opsi. Anak-anak gimana kalau gini, gimana kalau misalkan tidak saling menyakiti di kelas, tidak saling mengobrol pada saat orang lain berbicara, atau ibu menyampaikan materi. Nah itu kan jadi keyakinan. Jadi kalau misalkan keyakinan, toh anak-anak yang membuat, toh anak-anak yang meyakini gitu. Jadi kalau misalkan udah yakin, insya Allah itu akan tertanam ke dalam dirinya dan menjadi disiplin positif, menjadi budaya yang baik atau menjadi budaya yang positif. Nah ada tugas nih. Ada tugas lagi Bapak Ibu yang kayak tadi. Peraturan. Di peraturannya kayak gini. Kembalikan barang ke tempatnya. Itu nilai kebajikannya yang ditujunya apa? Hah? Tanggung jawab. Nilai tanggung jawab. Kalau antar barang lebih cocoknya ke delivery. Ke COD. Shopee Pay Pak, GoFood gue. Dilarang mengganggu orang lain. Nah itu salah satu yang tadi bully, dilarang mengganggu orang lain. Jadi kata-katanya lebih positif atau jangan dilarang ya, harus menghormati orang lain ya. Kalau kita di keyakinan kelas hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan dilarang mengganggu orang lain, itu apa nilai kebajikan? Menghormati orang lain, nilai kebajikannya menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, itu di nilai kebajikannya disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, itu keselamatan. Ya, untuk lebih jelas, nah gitu ya. Yang pertama tadi betul sekali, tanggung jawab. Yang kedua menghormati orang lain. Yang ketiga sama menghormati orang lain. Dan kita harus berkomit. Dilarang melakukan keselamatan, dilarang menggunakan kesehatan dan keselamatan bergantian atau menunggu giliran. Itu disebutnya nilai kebajikannya menghormati orang lain dan menimbulkan atau melatih rasa bersabar. Nah ya, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nungatos tadi nyatos diulas di payun sakedik. Nah di sini setiap tindakan yang dilakukan murid memiliki alasan tertentu. Alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhannya yang belum terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh setiap manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Itu yang harus dipahami ya Bapak Ibu, bahwa setiap murid itu, setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Yang kelima penguasaan. Contoh salah satu fenomena atau contoh apa? Contoh bukan kegiatan ya. Fenomena yang terjadi di kelas yang bertahan hidup. Si anak atau kasus yang ada di sekolah. Si anak memalak orang temannya. Itu kan yang jadi kasus. Itu kita harus tahu dulu untuk ente mau bangor gil kamu bangor gil makan naik batu. Tapi kita harus tahu dulu apa motivasinya, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam dirinya. Kalau misalkan kurangnya kasih sayang dan rasa diterima, oh berarti si anak itu diperhatikan nih ke orang tuanya. Kalau misalkan bertahan hidup, oh berarti si anak teh jadi beri bekal minum bapak di sekolah. Makanya perilaku di sekolah seperti itu. Jadi Malah di rumah, iya ke sekolah, gitu. sekolah, Jadi jangan sampai kita menyalahkan anak
bangor gitu kieu. Tapi kita harus tahu dulu kebutuhan dasarnya itu apa yang tidak terpenuhinya. Contohnya ada anak yang mencubit orang aja. Iya, jadi si anak contohnya si kelas 3 itu tipit dia kan, nyubitan tanya motivasinya apa, kurangnya Udah bertahan makanya hidup. aku kan KM. Jangan kalah sama itu. Nah, berarti di sini yang kurang penguasaan. Jadi dia merasa, wah aku KM, jadi harus gini ke teman-teman yang lain. Nah, gitu. Aku sakit, kan aku KM. Iya gitu. Itu kan merupakan suatu permasalahan yang harus dilihat dari 5 dasar kebutuhan manusia. Jadi berarti bisa dipecahkan ya. Permasalahan utamanya itu dia memiliki, wah aku udah di BKM, jadi harus menertibkan teman-temannya berpuasa. Jadi memiliki rasa wow berpuasanya yang tinggi. Padahal itu harus diarahkan. Berpuasa di sini maksudnya yaitu memimpin dalam hal yang baik. Ya, jangan sampai mencubit teman-temannya semua yang bangun di kelas yang tidak nurut kepada guru, ya seperti itu ya. Analisis kasus berikut. Nah, di sini kita analisis. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ya, senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin menyetir mobil? Ketika dijawab sama Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Jawabannya yang pertama kebutuhan. Aku merasa jawaban bukan itu salah mengetik ya, bukan Bagas tapi Dimas. Jawabannya aku merasa bangga dan keren. Itu merupakan kebutuhan apa? Kesenangan, betul ya. Nanti kita cocokkan jawabannya lagi ya. Biar bisa jalan-jalan naik mobil bersama temanku. Hidup. Kebebasan. Menyetir mobil itu seru. Senang. Itu masuknya apa? Kesenangan. Kita lihat jawabannya ya. Nah, jawabannya yaitu aku merasa bangga dan keren. Jadi dia ingin menguasai. Rasa ingin dilihat oleh orang lain. Rasa ingin dipandang oleh itu mah bisa mobil, keren gitu. Ya, itu jadi rasa penguasaan yang ada dalam kebutuhannya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Jadi bisa kebabaturan nanti ngajak jalan-jalan, diterima gitu, udah wah pakai mobil gitu. Aku lah ini kalau dirangkul lah, sayangi kalau dirangkul. Yang ketiga, menyetir mobil itu seru. Nah, artinya kan dia senang dalam melakukan menyetir mobil. Ya, jadi kita tahu apa yang dibutuhkan oleh Dimas ini. Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Jawabannya ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Contohnya yang tadi ya, anak kelas 3 ya, anak kelas 3 itu mencubit teman-temannya, yaitu jadi
kurang, rasa penguasaannya merasa kurang, kurang kene, jadi belum puas ya. Belum puas. Restitusi, ya sekarang masuk ke dalam pembahasan restitusi 5 posisi kontrol. KD, kalau misalnya ngomong, kalau misalnya apa dulu pasti KD Arifan naon eta teh kontrol ya 5 posisi kontrol. Nah di sini baganya sangat apa? Rumit. Di samping rumah bacanya banyak ya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama kita sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Yang kedua guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai pemantau. Yang terakhir guru sebagai manajer. Ya. Jadi di sini di motivasinya ada identitas gagal, kontrol dari luar, yaitu terdapat 2. Yang pertama penghukum dan pembuat orang masalah itu identitas gagal, kontrol dari luar. Jadi lebih cenderung ke identitas gagal, kontrol dari luar. Jadi lebih cenderung menghindari hukuman. Ya, anak-anak guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah itu merupakan contoh penghukum. Jadi kita jangan sampai membuat anak tidak percaya diri gitu ya. Membuat dengan cara kita menghukum, menghardik, anak jadi down. Jangan sampai seperti itu ya. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Ini masih masuk kategori identitasnya gagal ya. Berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tuh seperti itu, ibu kecewa dengan kamu. Nah jangan sampai seperti itu. Karena apa? Oh ibu tuh dengan kecewa aku. Jadi itu dampaknya itu sangat panjang. Jadi dampak kepada psikologi atau dampak kepada mental anak itu sangat panjang sekali ya. Akan selalu diingat apabila guru, oh kamu gagal melakukan ibu ini, ibu kecewa, itu akan selalu diingat ya. Nah identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar, yaitu mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya si anak teh ngerjakan tugasnya, si guru teh dibantuan, oh mungkin kamu ketiduran ini. Jangan seperti itu ya. Jadi guru sebagai teman tuh harus, ya boleh sebagai teman, tapi ada batasannya. Jangan sampai kita membuatkan alasan-alasan kepada murid untuk tidak mengerjakan tugas atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Yang selanjutnya guru sebagai pemantau. Guru itu, kamu sudah 2 kali menghitung dan mengukur kesalahannya. Kamu sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas, maka kamu harus dihukum gini. Nah itu guru sebagai pemantau. Kamu dari tadi sudah 5 kali, ibu perhatikan kamu bolak-balik ke kamar mandi. Nah itu guru sebagai pemantau ya. Manajer, guru mengajukan pertanyaan. Nah kalau misalkan guru sebagai manajer, guru tidak akan, contohnya tadi ke kamar mandi, guru tidak akan menghitung, tapi kenapa kamu ke kamar mandi terus dari tadi? Maka si anak akan sakit perut. Tapi kalau misalkan pemantau, kamu sudah ke kamar mandi 1, 2, 3 kali, ini kamu ini gini gitu. Kalau guru sebagai manajer itu akan memperhatikan, kenapa sudah 3 kali ini? Sudah 3 kali. Apakah ada yang sakit atau bagaimana? Sudah 3 kali ke kamar mandi. Nah, gitu ya. Nah ini ada contoh dari guru berkata, tadi guru berbuat, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu merupakan penghukum, ancaman, mengancam ya. Membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya kamu sudah tahu. Ibu salah sekali mengatakan itu. Ibu stres. Kamu seharusnya diem di kelas untuk lompatan wae. Ibu teh lieur, stres. Nah, itu merupakan pembuat rasa
Tia sama Besti Aipan. Nggak ada kan? Ayolah lakukan. Nah kalau misalkan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Nah itu ya, ayolah lakukan demi ibu biar ibu nggak dimarahi oleh bapak kepala sekolah. Kamu jangan keluar kelas dulu, nanti ibu dimarahi sama bapak kepala sekolah. Nah itu kata-kata kalau misalkan kita guru sebagai teman. Kalau pemantau, apa peraturannya? Kalau misalkan anak-anak melanggar, apa peraturannya? Kamu masih ingat tidak? Nah itu guru sebagai pemantau. Contohnya, kan kamu sendiri yang membuat peraturannya. Keyakinan kelas apa peraturannya? Itu guru sebagai pemantau. Kalau misalkan guru sebagai pemantau, apa yang kita yakini? Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kalau misalkan sebagai manajer, apa yang kita yakini bahwa kita di sekolah itu harus apa? Harus belajar. Contohnya seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan kalau misalkan si anak itu asup wae ke kelas teh tara sekolah, ya kalau misalkan kita guru sebagai manajer, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Contohnya si anak, iya Pak, nanti saya mulai besok dan seterusnya saya akan rajin ke sekolah dan datang tepat waktu. Itu merupakan jawaban kalau misalkan apa yang kita bisa lakukan atau apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kalau kita sebagai manajer ya, itu proses restitusinya nanti seperti itu ya. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ya, yang terusan dari yang lain. Saya kecewa sekali dengan kamu. Langsung ya. Siapa yang mengatakan betul? Bapak guru pasti. Iya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu saya yang mengatakannya, yaitu membuat orang merasa bersalah. Nah, karena ada kata-kata saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah itu parah. Itu mah penghukum. Ayolah, ada ajakan. Lakukan demi bapak dan ibu agar tidak dimarahi. Itu merupakan sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Nah itu pemantau. Apakah kamu mau mendapatkan stiker? Menanyakan apakah kamu mau mendapatkan stiker, itu sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah itu sebagai manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan suatu tugas ini, contohnya ke anak-anak, ke peserta didik. Itu sebagai manajernya. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, jangan sampai kita kalau misalkan ada anak yang nulisnya terakhir atau apa ya, jangan mengatakan kamu selalu yang paling terakhir. Nah itu bahaya ya. Enggak, itu kan selesaikan dulu. Mendingan ikut mana? Mendingan ikut kamu. Mana yang mau? Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan berada di posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau apa satu lagi? Sebagai teman dong, aku mah. Manajer. Aku mah sebagai Teman gue lah, aku mau sebagai Anda Airun sebagai penghukum. Gak mungkin tidak Mas Tuan sebagai teman karena itu bukan Oke. tahapannya. Ya mudah-mudahan kita Itu dimarahi. sebagai Nah, kalau sebaiknya manajer, yang mana? sebagai manajer kita harus menanyakan. Bagaimana? Bagaimana? Nah ini Bawa uang Iya. enggak? Tidak boleh sampai. boleh, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Enggak. Alangkah lebih baik kalau misalkan menemukan masalah, kita harus berposisi dengan sebagai manajer. Tapi kalau misalkan kita sehari-hari boleh sebagai teman, boleh. Tapi harus berapa penghukum. tapi harus lihat situasi kondisi, jangan Jangan mikir wae. Bisa wae. Sebagai teman teh sok kurang. Nggak bisa, Bes. Bes, kalau 1 2 3 mah nggak bisa. Tidak dianggap. Artinya tidak menghargai kita itu bukan ranahnya, yang ranahnya mah sudah bisa itu mah 5 6. Ya, sudah dewasa. Nah,
sekarang kita segitiga restitusi ya. Jadi segitiga restitusi itu aplikasi dari yang tadi. Apakah kita sebagai penghukum, apakah kita sebagai pembuat rasa bersalah, apakah kita sebagai apa lagi? Manajer dan sebagai teman. Nah, segitiga restitusi yaitu yang pertama kita harus mengetahui, memvalidasi kebutuhan peserta didik itu apa, menanyakan keyakinannya seperti apa, dan menstabilkan identitasnya, yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh menanyakan keyakinan. Validasi kebutuhan yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Mengapa melakukan tadi seperti kasus kelas 3 ngiwit bebaturan. Nah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Cara yang lebih efektif nyiwit di kebebaturannya, kita harus mengarahkan dan menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus memberikan harapan atau memberikan pengertian bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan, termasuk anak yang mencubit teman-temannya. Setiap orang pasti. Kita harus mengatakan seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi kamu harus memperbaiki semuanya, yaitu dengan cara memvalidasi kebutuhan. Yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan menyindir orang lain. Dan yang ketiga, nilai apa yang telah kita sepakati, yaitu tidak menyakiti orang lain, menghargai orang lain. Ya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saya akan menjadi HM yang baik. Untuk selanjutnya kan, ya anak tersebut akan menjadi ketua kelas yang baik. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka, ya yang tadi. Tahapan restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang tadi ya, kita semua validasi, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan. Semua perilaku memiliki alasan, jadi divalidasi dulu tindakannya yang salah. Terus menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Nah, di sini menstabilkan identitas yaitu tujuannya untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi perilakunya harus menjadi lebih baik dan lebih positif. Apa kata-kata apa yang harus guru katakan? Yang pertama, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, itu semua yang ada di sini merupakan kata-kata yang menstabilkan identitas. Kata-kata yang harus kita ucapkan apabila anak menghadapi masalah. Contohnya ada anak yang tadi mencubit, kita harus tanya dulu, menstabilkan identitas. Ini kenapa kamu seperti ini? Ini jawabannya A, B, C, D, dan guru harus berkata, oh iya, kita juga semuanya pasti manusia pernah melakukan kesalahan, ya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dan selanjutnya yaitu untuk pertanyaan selanjutnya validasi kebutuhan. Jadi membantu murid untuk mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Karena pada dasarnya setiap tindakan memiliki alasan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa, contohnya anak yang tadi, bisa saja lebih jauh dari mencubit, nonjok ataupun apa kan. Tapi guru jangan seperti itu. Kamu bisa saja, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Pasti kan si anak punya alasannya apa yang
Menanyakan keyakinan, murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya harus berkata-katanya seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini? Nilai-nilai universal, kalau misalkan nilai bersama mengatosin ya. Kelas yang ideal itu yang seperti apa? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Nah, lebih simpel itu ya. Ini pilihan-pilihan untuk nanti ditanyakan kepada anak yang bermasalah ya, dalam menanyakan keyakinannya ya. Jadi ya kalau misalkan untuk tingkat SD mah mungkin apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah ini, terus kamu ingin jadi seperti apa, mungkin itu ya. Nanti si anak-anak akan menjawab ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Contohnya tadi Virgi apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi ya karena saya KM, karena dia memiliki kepercayaan bahwa dia seorang ketua kelas ya, dan setelah itu dia akan menjadi KM yang lebih baik lah. Ditanyakan apakah ingin menjadi KM yang lebih baik lagi? Iya. Apakah perilaku itu baik dengan mencubit, menyakiti orang lain? Ya, seperti itu. Nanti ada contoh video restitusi yang waktu itu dibuat, contoh Ripan buat, nanti bisa di lebih mendalam ya, menanyakan keyakinan. Ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan ya. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi jangan sampai kita tosma budak teh berbuat salah, kita sebagai guru menjudgment atau lebih memojokkan. Terus membudak teh berbuat salah, kita malah memojokkannya. Itu jangan sampai, karena akan malah membuat si anak itu ngedown ya, tidak mau lagi berbaur dengan temannya. Nah, ini contoh restitusi ya. Di sini ada 2 kasus, bisa kita tonton sebentar ya. Ini ada sekitar 8 sama ya, bagainya seperti tadi. Ini contoh kasus masalahnya. Ini contoh sebagai manajer ya. Jadi ditanyain dulu identitasnya seperti apa,
latar belakangnya dia melakukan itu seperti apa gitu. Ya, saya dulu mengerti. Dulu pernah mengalami hal yang sama ketika masih. Nah ini maksudnya apa? Validasi keyakinan. Hal yang salah yang mungkin tidak boleh dilakukan karena kan kita masih masih sekolah dasar, tahapnya belajar. Kalaupun tidak bisa ya apa karena apa? Pembelajaran kayak itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita kelas nanti di akhirat. Ya, Bapak paham sekali ya apa yang Aisyah rasakan, apa yang Aisyah alami. Tapi perlu diingat bahwa pelajaran tadi itu sangat penting untuk bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Aisyah harus berusaha keras untuk mencapai atau mencintai pelajaran ini agar tidak tertinggal dan nilai Aisyah pun bisa mengejar dengan teman-teman yang lainnya. Nanti Bapak akan berusaha untuk meningkatkan model pembelajaran, strategi pembelajaran yang lebih baik lagi agar Aisyah lebih cepat memahami dan bila ada kesulitan Aisyah bisa bertanya kepada Bapak melalui aplikasi WhatsApp atau Bapak yang membantu Aisyah kapanpun untuk belajar atau memahami tentang membaca dan menulis Al-Quran. Iya, sangat luar biasa semangat Aisyah dan mudah-mudahan kedepannya Aisyah bisa ya mempelajari, membaca dan menulis Al-Quran. Bapak bahas sama Aisyah ya. Ingat pendidikan atau pembelajaran baru yaitu merupakan investasi kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih Aisyah. Nah itu merupakan contoh restitusi. Nah ini sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan contoh restitusi sebetulnya ada dua ya. Nanti bisa di-share di grup lah ya, atau bisa ditonton di channel YouTube Abi ya biasa. Terima kasih. Dia ada dua kasusnya. Yang pertama kasus tidak ingin belajar PAI karena merasa tidak bisa dengan menulis dan membaca Al-Quran. Dan yang kedua yaitu kasus pembulian yang dilakukan oleh salah seorang siswa terhadap temannya ya. Yang mudah-mudahan nanti bisa lebih lebih jelas lagi ditonton dan itu sesuai dengan tahapan-tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama segitiga restitusi Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Kita sebagai guru melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan perilaku yang salah kepada anak dan kita juga harus oh iya, sama semua orang juga pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita harus menguatkan artinya. Jangan sampai si anak itu merasa sangat bersalah banget gitu, sendiri gitu, sangat bersalah gitu. Dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Jadi harus setelah distabilkan identitas, divalidasi tindakannya, kita harus menanyakan keyakinan yang dimiliki setelah
setelah 2 proses di atas, si anak harus memiliki keyakinan atau motivasi internal untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kurangnya itu datangnya dari saya dan lebihnya itu milik Allah semata, yang benarnya itu hanya milik Allah semata. Terima kasih atas waktunya. Siang-siang seperti ini harusnya pulang, tapi alhamdulillah sudah menyempatkan waktu. Ditutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.